بنية القبول وتنبل الصوم وملاحظة الرسول وعلى آله وأزواجه وذريته من شيخنا وعلمنا وسادتنا وصلينا وعلمنا وخصوصا الإمام محمد بن محمد الغزالي ونحن نتوسل بالرحمة والمغفرة ونحن نعيد علينا برحمته وخصوصيته ولا نصر بالمعون على هذه وعلى ما نوى به أسلافنا الصالح والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 43 di kitab saya. Wa amma iradatuhu bil fiqhi wal munadharati fihi wajh Allah ta'ala. Ketemu lah. Ada yang akan membaca? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Muhammad iradatuhu bil fiqhi wal munazarati bihi wajhullahi ta'ala wa yadullu alaihi ma ruwiya anhu qala badatu an-nasa intabahu bihadzal ilmi wa ma nusiba ila syai'in minhu fanzur kaifa qala afatul ilmi wa talabil ismi lahu wa kaifa kana munazzahu qalbi an iltifati ilaihi mujarrad niyati fi wajhillahi ta'ala. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu ma nazartu ahadan qattu ahbabtu an ayyuhtiya wa ma kalamtu ahadan qattun illa ahbabtu ayyuwaffaqa yusaddadu fi yu'ana wa yakuna alayhi ri'ayatan Allah ta'ala wa hafidhu ma kalimtu ahadan qattu wa ana ubali an yubayyina Allahu al-haqqa alisani aw alisani. Jadi amma iradatuhu bil fiqhi wal munadharati fihi wajh Allah ta'ala. Ini kan masih berbicara tentang perilaku dan karakter Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Adapun jadi Imam Ghazali ini yang mengomentari yang dimaksud dengan Imam Syafi'i menguasai ilmu fikih dan beliau juga pandai sekali munadharah itu berdialog, berdebat gitu. Dalam ilmu fikih itu semata-mata wajh Allah Ta'ala, hanya untuk mengejar keridhaan Allah Ta'ala. Fayadullu alaihi ma ruwiya anhu annahu qala. Nah, hal yang demikian itu kada hincaan Allah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau Imam Syafi'i itu pernah berkata, "Waddattu anna an-nasa intafa'u bihadzal ilmi wa man nusiba ilayya syai'un minhu." Aku sangat menginginkan, aku sangat menyukai bahwa masyarakat itu, orang-orang itu mendapatkan manfaat daripada ilmu fikih itu. Dan apapun yang dinisbatkan kepadaku syai'un minhu itu meskipun sedikit barang, karena apa? Yang penting mereka mendapatkan manfaat daripada ilmu itu. Ya, itunya itu kembali ke ilmu fikih. Sebatas itu saja kehendak sidin. Nah, lalu komentar Imam Ghazali ini, fanzur di Imam Ghazali, perhatikan kaifa itala
bagaimana awarenya malaikat lagi, awarenya Imam Syafi'i terhadap bencana ilmu, sumber bencana ilmu. Apa sumber bencana ilmu itu? Ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi hati jar Imam Ghazali. Nah, kenapa Imam Syafi'i itu punya kesadaran bahwa Sidin menginginkan daripada ilmu Sidin itu hanya kemanfaatan saja. Karena kalau nya kada bermanfaat, maka terjadilah bencana ilmu. Wa talabil ismi lahu, dan juga bencana mengejar popularitas. Talabul ism itu kan mencari nama, apa namanya mencari sudah bisi Allah. Nah, cuma maksudnya ini kan bahasa sindiran lah, gitu. Mengejar popularitas. Wa kaifa kana munazzihul qalbi, bisa munazzahun, bisa munazzihun. Kita pakai isim fa'il aja. Dan bagaimana Sidin Imam Syafi'i itu orang yang munazzihul qalbi, yang berusaha membersihi hatinya. Dari mana? Dari apa? Anil iltifat ilaihi mujarradan niyyah fihi liwajhillahi ta'ala. Anil iltifat ilaihi, bagaimana Sidin itu membersihkan hati daripada menoleh atau mengincar ilaihi. Hi-nya itu kemana? Talabul ismi itu, mengejar popularitas itu. Dan bagaimana Sidin itu membersihkan hati daripada mengejar iltifat atau menoleh kepada popularitas itu. Mujarradan niyyah fihi liwajhillahi ta'ala, hanya semata-mata niat karena Allah Ta'ala dalam ilmu fikih. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, "Man nazartu ahadan qattun fa ahbabtu an yukhti'a." Aku tidaklah mendebat siapapun sekali-kali, kapanpun dan dimanapun itu, kecuali aku ingin dia itu selamat. Maka fa ahbabtu an yukhti'a itu semacam bahasa begini. Tidaklah aku itu mendebat orang kemudian aku menyukainya itu tersalah. Adakah itu? Nah, maksudnya itu. Artinya, tidaklah aku mendebat seseorang itu kecuali aku ingin juga dia benar. Karena aku tidak suka dia itu salah, aku tidak suka. Gitu kan. Kalau bahasa terjemahannya, aku tidak suka dia salah, berarti aku ingin dia benar. Wa qala ma kallamtu ahadan qattun, aku tidak mengajak orang berdebat kapanpun dan siapapun itu, illa ahbabtu ay yuwaffaqa wa yusaddada wa yu'an, kecuali aku juga menginginkan dia itu mendapatkan taufik, hidayah, kemudian wa yusaddad, saddid lisan itu apa? Ya, benar ucapan. Qaulan sadida itu adalah perkataan yang benar kan? Atau bisa juga qaulan sadida itu perkataan yang fasih dan lancar. Wa yusaddada bisa begitu ya, bisa fasih, bisa benar ucapannya. Wa yu'ana, dia juga mendapat perlindungan. Wa yakuna alaihi ri'ayatan, dia juga mendapat tadi yu'an itu lebih diberi pertolongan ya, ri'ayatan di sini hanya pemeliharaan atau perlindungan minallah ta'ala wa hafidhan, dan dijaga oleh Allah. Dan jadi modelnya itu, jakapun aku berdebat dengan orang, maka tetap yang kuinginkan dari perdebatan itu adalah dia mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan kebaikan dari lisannya, kemudian yang keluar dari lisannya itu adalah qaulan sadida, kemudian dia dapat pertolongan, dia dapat pemeliharaan dan dilindungi oleh Allah. Maka itu kehendak kamu. Wah, alimah lah kita ini membacakan aja lah. Wa ma kallamtu ahadan, dan aku tidaklah berbicara dengan seseorang kapanpun itu, wa ana ubali ayyubayyinallaha al-haqqa ala lisani wa ala lisani. Tidak aku berdebat dengan siapapun, Imam Syafi'i, kecuali aku juga peduli. Aku memiliki kepedulian bahwa semoga Allah dengan perdebatan itu menjelaskan kebenaran
baik itu dari lisanku maupun dari lisannya. Allah itu membantu menguraikan masalah itu, kemudian masalah yang terurai itu menjadi kebenaran-kebenaran yang keluar dari lidahku dan dari lidahnya. Baik, baca lagi. Tadi belum sampai waqala ma aku jangan menjelaskan. Ma awratul haqqa wal hujjata ala ahadin wa qabbalaha minni illa abtuhu wa taqattu mahabbatan. Coba apa artinya? Aurada itu kan mendatangkan biasanya, mendatangkan kebenaran, maksudnya mendatangkan dalil-dalil yang benar. Hujjah itu sama argumentasi yang benar. Ala ahadin, atas seseorang, faqabbalaha minni, dia kemudian menerima hujjahku itu, menerima dalil-dalil itu, menerima argumentasiku. Illa habtuhu, kecuali aku akan menghormati dia. Haibah itu kan dari kata-kata habba gitu. Kecuali aku akan respect kepadanya. Wa taqattu mahabbatahu, aku akan menumbuhkan di dalam hatiku keyakinan untuk mencintai dia. Nah, sebaliknya di sini ketegasan beliau, wala kafarani ahadun alal haq, dan tidaklah orang yang menyombongkan diri kepadaku alal haq, padahal jelas di situ ada kebenaran, tapi karena sumpan mengakui kebenaran lalu ia menolak kebenaran itu dan sombong dengan penolakannya itu, wadafa'al hujjah, bahkan dia menolak semua alasan-alasan argumen-argumen yang aku kemukakan, illa saqata min aini wa rafattuhu, kecuali orang itu kedudukannya akan jatuh di mataku. Karena sikapnya seperti itu, menolak kebenaran daripada itu sudah jelas si Sidin benar. Sidin berdebat dengan argumentasi yang bagus, dengan dalil-dalil yang bagus, yang tepat menurut Sidin. Tapi orang itu menolak. Penolakannya itu bukan karena dengan hujah juga, tapi karena ya indah mengakui orang bujur gitu. Ada kalau orang itu sopan mengakui orang bujur, sopan juga mengakui seorang salah. Saqata min aini, bahasanya saqata min aini, jatuh, wibawanya di mataku jatuh. Rasa hormat, respect itu jatuh. Warafatuhu, dan aku menolaknya. Fahadhil alamat. Nah, ini ciri-ciri, indikasi-indikasi ini hiya allati tadullu ala iradatillahi ta'ala bil fiqhi wal munadharah. Inilah yang sebetulnya dikehendaki oleh Allah Ta'ala terkait dengan ilmu fikih dan ilmu berdebat tentang itu. Jadi Allah itu menginginkan seperti itu. Maksudnya berdebat itu karena Allah, mencari kebenaran. Kalau ada benar, diakui kebenarannya. Kalau salah, akui kita salah. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ini pendapat Imam Ghazali. Ini yang diinginkan Allah terhadap ilmu fikih dan ilmu perdebatan. Jadi kalau kita flashback dengan materi penjelasan Imam Ghazali sebelumnya, Sidin ini kan menggiring kita untuk punya kesadaran terhadap ilmu akhirat, sebetulnya begitu. Nah, cuman Sidin menyebutkan juga ada ulama-ulama yang kesannya itu Sidin itu pakar fikih gitu kan. Sementara Imam Ghazali sebetulnya kan agak mengomentari kurang bagusnya terhadap ulama-ulama fikih. Nah, jadinya Sidin, Imam Syafi'i itu meskipun ulama fikih, tapi Sidin itu kan pernah keluar dari rel ulama akhirat. Ini bukti-buktinya. Fanzur kaifa taba'ahu an-nasu min jumlati hadhihi al-khisal al-khamsi ala khislatin wahidatin faqat. Perhatikan
sayangnya jadi Imam Ghazali taba'ahun nas, pengikut Imam Syafi'i itu mengumpati sidin dari yang 5 hal tadi itu diumpati satunya. Summa kaifa khalafuhu fihi, summa kaifa khalafuhu fiha itu. Nah, nang sebuting diumpati pun ternyata banyak bertentangan dengan Imam Syafi'i juga. Yang mohon maaf nih, jangan tersinggung lah buahnya lah. Tapi ini fakta, saya akan menyebutkan fakta. Misalnya ada beberapa kelompok keagamaan sekarang yang menisbatkan nama lembaganya, nama kelompoknya itu kepada Imam Syafi'i. Ada Masjid Imam Syafi'i, ada Masjid Al-Um itu juga menisbatkan kepada kitab karya Imam Syafi'i, ta'ziman kepada Imam Syafi'i. Nah, tapi jadi Imam Ghazali ini khislah wahidah aja, yang diumpatinya itu salah satunya. Kalau yang mencintai Imam Syafi'i bujur-bujur itu umpati Imam Syafi'i itu dari A sampai Z itu kan. Umpati nang 5 ini. Tapi kan yang diumpatinya satu khislah saja, satu khislah aja. Jangan-jangan itu pun juga ada umpati benar juga. Ambil ngaran aja. Tapi misalnya pada bukunut, ya kan? Ambil ngaran sidin aja kan? Tapi sembahyang tak ada bukunut. Padahal bukunut itu pendapat siapa? Imam Syafi'i. Itu dalam satu permasalahan. Apalagi kalau bisa berdebat kalah misalnya kan, ada mau akui kekalahan dan kesalahan itu, hendaknya bujur aja taruh. Nah, ini bertentangan juga dengan karakter Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak seperti itu, selalu menginginkan yang benar dan berharap itu juga benar. Ada juga yang di daerah ya di Barabai itu ada karannya Al-Um, di Tanjung ada juga Al-Um juga. Baru bikin masjid tapi dalam bentuk kotak seperti kesannya orang lewat itu tidak mengetahui bahwa itu masjid, nggak tahu itu ada izinnya atau tidak. Kalaupun izin, mereka kadang-kadang izinnya jujur tidak izinnya gitu kan. Ini masjid apa. Kenapa? Karena pada faktanya begini, mereka mendirikan masjid membawa nama-nama umat Islam. Ini untuk kaum muslimin, betul. Tapi ketika di situ mereka membatasinya ya kita kada kawa ya, tapi itu wajar Jepang juga bubuannya kita kada kawa juga di masjid orang lain juga. Ya tapi lah begitulah. Mungkin kita lagi ramai nih moderasi beragama, kami ini lagi kampanye moderasi beragama. Ya kenapa itu lahir ide mengkampanyekan lagi moderasi beragama itu? Karena bisa jadi ya latar belakangnya itu banyak pemikiran-pemikiran yang ekstrim, yang radikal gitu. Tapi yang ekstrim radikalnya itu dalam masalah-masalah yang sebetulnya dalam agama itu sudah menjadi pembahasan dan sudah banyak solusinya gitu. Kebanyakan itu begini lah, saya sedikit mungkin di luar dari pembahasan ini, mungkin ada kaitannya juga. Ibadah itu kan ada yang mahdhah, ada yang muamalah. Yang mahdhah itu apa definisi mahdhah? Yang bukan syariat. Ghairu ma'qulatil ma'na kan? Ghairu ma'qulatil ma'na. Maksudnya adalah apa? Ma'qulatil ma'na itu apa artinya maksudnya? Ma'qul, ghairu ma'qul. Tidak logis. Kenapa? Salat itu kenapa takbir? Diawali takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Apa maksud gerakan-gerakan itu? Kenapa harus dengan bacaan-bacaan seperti yang ada itu? Itu kan ghairu ma'qulatil ma'na, tidak bisa dirasionalisasikan. Makanya ulama-ulama bersikap tauqifi terhadap itu.
Ya udah menerima apa adanya, begitu Rasulullah mengajarkan begitu. Tidak bisa diubah-ubah. Gerakan takbir tidak bisa dengan jurus-jurus yang lain, misalnya kan, ya takbir begini, tangannya harus begini, tidak bisa jadi begini atau jadi ya dengan gerakan lain tidak bisa, harus seperti itu. Itu mahdhah. Nah, sedangkan yang lain itu muamalah. Sayangnya segelintir kelompok tadi kadang-kadang tidak bisa membedakan mahdhah dan ghairu mahdhah ini dan muamalah ini. Ada sebetulnya perihal yang sebetulnya itu hanya muamalah saja, tapi ditarik-tariknya menjadi masalah mahdhah, sehingga orang yang kemudian berbeda muamalahnya itu seakan-akan berbeda mahdhahnya. Lalu berhaklah dia mencap orang yang berbeda mahdhahnya tadi, berbeda muamalahnya tadi dengan berbeda mahdhahnya. Bisa muncul tuh kata-kata kafir, kata-kata ahlul bid'ah dan seterusnya. Nah, sekali lagi kalau mengikuti pendapat ini, khalafuhu fiha aidan. Banyak yang mengklaim mengikuti pendapat Imam Syafi'i, mengikuti mazhab Imam Syafi'i atau mengikuti cara metode ijtihad Imam Syafi'i, tapi khalafuhu fiha aidan. Tapi untuk menentang Imam Syafi'i dan permasalahan itu. Walihada qala Abu Thawr rahimahullah. Nah, makanya Abu Thawr pernah berkata, "Ma ra'aitu wala ra'a ar-ra'una mithla Syafi'i rahimahullah." Nah, saking bagusnya, saking hebatnya Imam Syafi'i ini, sampai-sampai Abu Thawr mengatakan, aku tidak pernah melihat dan tidak pernah juga orang yang memiliki penglihatan itu menyebutkan ada orang yang setara dengan Imam Syafi'i. Waqala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Nah, ini murid Imam Syafi'i, Ahmad bin Imam Ahmad ya. Man shallaitu salatan mundu 40 sanatan illa wa ana ad'u li Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidaklah aku salat semenjak berusia 40 tahun kecuali aku selalu mendoakan Imam Syafi'i. Fanzur ila insafid da'i wa ila darajatil mad'ulah. Nah, ini komentar Imam Ghazali bilang, perhatikan Imam Ghazali, ila insaf. Insaf itu apa? Kesadaran ya. Kesadaran ad-da'i, kesadaran orang yang mendoakan. Wa ila darajatil mad'u, dan juga lihat juga setinggi apa, sehebat apa derajat atau level orang yang didoakan. Jadi orang yang mendoakan itu baik, namun didoakan ini juga lebih baik lagi. Waqis bihil aqran wal amthal min al-ulama fi hadhihi al-a'sar wa ma bainahum min al-musyahanati wal baghdha'i li ta'lama taqsirahum fi da'wa al-iqtida'i bihaula'i. Kis apa? Kiasakan. Maka bandingkan, bandingkan, komparasikan di sini dengan orang-orang yang serupa, orang-orang yang semisal dari para ulama di zaman sekarang. Wa ma bainahum minal musyahana, dan apa-apa yang menjadi percekcokan di kalangan ulama, wal baghdha, perdendaman, permusuhan di antara ulama sekarang. Ya, kita bisa melihatlah, ulama satu mau nyerang ulama yang lain misalnya, atau ulama yang satu tidak setuju dengan pendapat ulama yang lain kemudian menyerang personalnya dan seterusnya ya. Hanya karena perbedaan pendapat saja. Nah, itulah taksirahum fi da'wal tidak bihamula. Itu kekurangan dan kelemahan mereka tadi yang mengaku-ngaku mengikut kepada imam-imam sebelumnya. Dakwah yang tidak tahu, mengakui mempati bihamula dengan mereka imam-imam itu. Jadi pengakuan aja tidak, tapi faktanya tidak. Mungkin begitu pemahamannya. Walikasrati du'aihi lahu qala lahu Ibnu Islam.
Gara-gara kebanyakan mendoakan Imam Syafi'i itulah Imam Ahmad bin Hanbal kemudian ditakuni oleh anak sidin, ayyu rajulin kana Syafi'i. Jadi ayyu rajulin kana Syafi'i wa hatta tad'u lahu kull hadha ad-du'a. Kayak apa gerang sosoknya Imam Syafi'i ini? Wahai ayahku, sampai-sampai pian ini mendoakan kepada beliau ini bihmat benar. Faqala Ahmad, maka menjawablah Imam Ahmad, ya bunayya, wahai anakku, kana Syafi'i rahimahullahu ta'ala kasyamsi lid dunya. Imam Syafi'i itu ku ibaratakan ya sini. Ini ibaratakan bagiku aja Bang jadi Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Ahmad yang mengakui kan luar biasa. Bagaikan matahari bagi dunia atau bumi kita. Kayak matahari menyinari dunia. Wa kal afiyatil linnas, dan seperti afiat kesehatan bagi manusia. Jadi ibarat kita manusia yang garing, Imam Syafi'i itu adalah obat dan dokternya gitu ya. Fanzur hal hadaini min khalafin. Maka perhatikan jadi Imam Ahmad adalah yang sanggup menggantikan dua hal ini. Ini fanzur ini kayaknya Imam Ghazali kayaknya lah. Maka perhatikan jadi Imam Ghazali adalah yang ada menggantikan dua hal ini, yang seperti matahari bagi dunia dan seperti obat atau penyembuh bagi penyakit manusia. Saat ini adalah yang setara dengan itu. Tidak ada. Nah, ini Imam Ghazali kayaknya ya. Wa kana Ahmad rahimahullah yaqul, dan Imam Ahmad pernah berkata, ma massa ahadun biyadihi muhbiratan, tidaklah seseorang yang menyentuh muhbirah apa? Tinta, illa wali Syafi'i rahimahullah fi 'unuqihi minnatun, kecuali pada tinta itu kecuali tergantung misalnya illa wali Syafi'i rahimahullah fi 'unuqihi minnah, kecuali dalam hal itu ada minnah. Minnah itu apa? Peranan Imam Syafi'i. Fi 'unuqihi itu untuk menyebutkan beban bagi orang yang memegang muhbirah tadi, kecuali di lehernya itu ada peranan Imam Syafi'i. Ini bahasanya sudah mengkias sedikit ya. Jadi tidaklah seseorang yang menyentuh muhbirah itu artinya menuliskan sebuah karya tulis ya, kecuali di situ ada peran penting dari Imam Syafi'i, ada amal jariah Imam Syafi'i, begitu maknanya. Wa qala Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ma sallaitu salatan mundu 40 sanatan illa wa ana ad'u fiha lisyafi'i lima fatahallahu azza wa jalla alaihi min al-ilmi wa waffaqahu lis-sadadi fihi. Nah, ini pula pengakuan Yahya bin Sa'id al-Qattan, aku tidak sholat semenjak umur 40 tahun kecuali aku mendoakan di setiap sholatku itu kebaikan untuk Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Allah sudah membukakan atas Imam Syafi'i itu daripada ilmu, dan Allah juga meridhoi menjadikan Imam Syafi'i itu benar di situ, baik di situ dalam ilmu itu. Wala naqtasir ala hadhihi nubzah min ahwalihi. Nah, Imam Ghazali menyudahi Yusdin wala naqtasir daging cumugin ala hadhihi nubzah, atas nubzatan apa? Nubzah itu sekelumit min ahwalihi, daripada ihwal Imam Syafi'i. Cukuplah kita menggambarkan bagaimana sekelumit tentang kehidupan Imam Syafi'i itu. Fa inna dzalika kharijun 'anil hasri, karena sesungguhnya kalau dihitung-hitung itu kharij 'anil hasr. Kalau dikumpulkan lagi lebih banyak maka dia akan kharijun 'anil hasr, akan tidak terhitung jumlahnya. Wa aktsaru hadhihi al-manaqib naqalnahu min al-kitab alladhi sannafahu Syekh Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi rahimahullah ta'ala fi manaqib Syafi'i radhiyallahu anhu wa jami'il muslimin. Nah, jadi di sini ini sebagian kisah ini di sini kunukil
dari kitab Manaqibnya Imam Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab yang sidin namai Manaqib Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa an jami'il muslimin. Semoga Allah meridhai beliau dan juga meridhai seluruh umat muslim. Cukupkah? Mensalihnya lagi